Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama saya Silvi Rahmawati. Setelah tadi kita membahas tentang filsafat pendidikan Islam, nah sekarang kita bahas tentang filsafat ilmu. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan tentang filsafat ilmu. Simak baik-baik ya. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan 3 aspek penting dalam filsafat ilmu yang saudara ketahui. Oke. Jadi, dalam filsafat ilmu itu terdapat 3 aspek penting yang menjadi fokus kajian utama. Apa aja tuh? Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi ini kan seperti yang kita tahu adalah membahas segala yang ada. Nah, secara lengkapnya, ontologi ini adalah membahas hakikat realitas atau keberadaan dari objek yang dikaji dalam ilmu. Sedangkan epistemologi itu adalah kajian tentang sumber, asal, validitas, dan batasan pengetahuan. Nah, kalau aksiologi ini membahas nilai dan etika dalam penggunaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi lebih ke manfaat gitulah guys ya. Pertanyaan nomor 2, jelaskan secara sistematik upaya manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah. Jadi upaya sistematik dalam memperoleh pengetahuan ilmiah itu ada 7 langkah ya guys. Yang pertama itu adalah observasi. Tahu kan, observasi itu adalah pengamatan ya. Kita mengamati sesuai dengan kajian yang ingin kita amati gitulah ya. Terus langkah yang kedua setelah diamati itu diidentifikasi masalah. Nah, setelah kita identifikasi masalah, itu baru perumusan hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, setelah kita merumuskan hipotesis, barulah kita bereksperimen gitu. Bereksperimen membuktikan apakah hipotesis kita itu benar atau salah. Nah, makanya setelah eksperimen itu kita menganalisis data. Bagaimana yang sebenarnya terjadi dari eksperimen tersebut. Nah, setelah dianalisis data, kita dapat simpulan. Makanya kita itu menyimpulkan. Nah, setelah kesimpulan itu beres, barulah langkah terakhir, langkah yang ketujuh itu publikasi dan verifikasi. Begitu guys langkah sistematisnya. Pertanyaan nomor ketiga, sebutkan syarat pengetahuan itu dapat dikatakan ilmiah, dan sebutkan juga beberapa sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah dan beberapa hasanah pengetahuan ilmiah. Oke, syarat pengetahuan itu dikatakan ilmiah, diantaranya objektif, jadi sesuai dengan data. Terus sistematis, jadi langkah-langkahnya tersusun dengan rapi. Terus metodis, universal, dan verifikatif. Sarananya apa aja ya? Sarannya tadi metode ilmiah, logika, bahasa ilmiah, dan teknologi penelitian tentunya. Hasanahnya itu apa ya? Itu ilmu-ilmu, ada ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora, dan juga ilmu terapan gitu guys. Pertanyaan selanjutnya nomor 4. Menurut saudara, bagaimana sebaiknya ilmu dikembangkan? Apakah ilmu dikembangkan bebas nilai atau ilmu dikembangkan terikat dengan nilai? Kemukakan argumentasi saudara. Oke, baik. Ilmu sebaiknya dikembangkan terikat dengan nilai. Mengapa? Karena ilmu tanpa nilai itu bisa merusak, dan ilmu itu harus diarahkan untuk kemaslahatan. Terus nilai moral dan agama itu memberi arah dan batas. Bebas nilai seringkali menyebabkan krisis kemanusiaan dan lingkungan. Jadi gini ya, saya analogikan dengan pisau lah. Pisau itu kalau terikat nilai itu artinya kita bisa memberikan batasan nilai pada pisau. Pisau kalau kita bisa gunakan dengan baik itu akan menghasilkan kebermanfaatan. Contohnya apa? Kita gunakan untuk memotong daging, mengiris-ngiris bawang gitu, bisa dipakai untuk memasak gitu. Tapi kalau tidak terikat dengan nilai, jadi bebas kita menggunakan pisau itu untuk apa saja. Kalau gak ada nilainya, kita bisa gunakan pisau itu untuk membunuh, dimana membunuh itu ya tidak ada manfaatnya gitu lah ya. Kecuali dalam hukuman mati itu mah beda lagi, dan hukuman mati juga kan tidak memakai pisau gitu kan. Nah, dari situlah itu saya menganalogikan sederhananya ke situ. Oke, pertanyaan terakhir. Dari aspek metodologi, apa perbedaan pendekatan kuantitatif dengan kualitatif dan bagaimana kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan? Oke, perbedaan kuantitatif dengan kualitatif ya. Kalau kuantitatif itu adalah data angka, berdasarkan angka gitu ya. Ada hitung-hitungannya, jadi analisis statistik, generalisasi hasil. Tapi kalau kualitatif itu datanya data naratif, jadi berbentuk deskripsi gitu. Nah, analisisnya analisis tematik dan
perlu pemahaman mendalam gitu. Kontribusinya apa? Kontribusinya kalau kuantitatif itu berguna untuk menguji teori, nah kalau kualitatif itu untuk memahami makna dan konteks. Kalau keduanya itu adalah saling melengkapi ya. Kalau kontribusi keduanya, kuantitatif dan kualitatif, itu adalah saling melengkapi dalam riset ilmiah. Oke, sekian. Saya sudah menjawab 5 pertanyaan tentang filsafat ilmu. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.